kita punya waktu 1 jam diskusi ini. Mudah-mudahan 1 jam ini kita isi dengan pembicaraan yang berisi agar Pak Mama juga bisa memahami, pemirsa di rumah juga bisa mengikuti secara baik. Pak Dery Slowotobi, kesempatan pertama saya persilakan untuk menggambarkan kondisi Desa Olesa dan termasuk visi misi yang digagas selama ini. Saya persilakan. Oke, baik, Bung Roy Tolok Anopo yang sudah memberikan kesempatan. Malam baik para narasumber, malam baik nama kekari semua. Malam baik. Ya, baik bahwa malam ini saya langsung saja menggagas masa depan Desa Olesa antara harapan dan tantangan, sebuah tema besar yang kemudian kita usung untuk kita diskusikan pada malam hari ini. Kita dalam rangkaian menuju ke Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77. Desa Olesa itu terdiri dari 209 kepala keluarga dengan 619 penduduk jumlahnya. Kami terbagi dalam 4 dusun dengan karakteristik masing-masing. Tentu dalam karakteristik ini kita rinci runut satu persatu, dia membutuhkan waktu, sehingga saya hanya sampaikan sepenggal-sepenggal dalam menggagas masa depan Desa Olesa. Tentu pikiran besar yang kemudian kami usung dalam pemerintahan di 6 tahun ke depan. Visi yang kami usung adalah bersama membangun desa menuju desa inklusif untuk masyarakat sejahtera berkelanjutan berlandaskan iman dan budaya. Saya coba buka sedikit satu lembaran ini yang memuat soal misi yang kemudian tertuang. Ada 5 misi. Yang pertama itu soal peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemudian pelayanan kesehatan serta mengedepankan peran generasi muda dan perempuan dalam pembangunan di desa. Itu misi yang pertama. Kemudian misi yang kedua, mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kebijakan pembangunan yang transparan, akuntabel, partisipatif serta terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme atau bentuk penyelewengan lain. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam serta optimalisasi sektor industri berbasis rumah tangga dan budaya lokal dengan BUMDes sebagai fokus dan lokus perekonomian desa menuju masyarakat sejahtera berkelanjutan. 4. Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga serta budaya. Kemudian yang misi yang terakhir itu mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis, toleran, saling menghormati serta meningkatkan dan memelihara keseimbangan lingkungan dan keutuhan ciptaan berlandaskan budaya dan iman. Dari visi dan misi ini kemudian dia mengerucut ada beberapa target kita dari sektor-sektor real pembangunan. Yang pertama, di Desa Olesa itu sebagian besar masyarakat Desa Olesa itu berlatar belakang petani. Sehingga sektor yang pertama yang kita fokuskan adalah pertanian. Pertanian di sini yang kita fokuskan adalah pertanian lahan kering. Ada 3 fokus yang kemudian kita coba dorong untuk bisa mengoptimalisasi bagaimana masyarakat bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Itu yang pertama, kita dengan pengembangan jagung benih lokal itu untuk kita sebagai cadangan untuk ke lumbung untuk konsumsi, sedangkan hibrida itu untuk kita sebagai komoditi atau kita perdagangkan. Kemudian yang kedua itu sorghum sebagai kita coba kembangkan ini. Kemudian yang berikut adalah kacang tanah. Nah, ini yang kita kembangkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada pertanian-pertanian lain yang kemudian komoditi-komoditi lain yang kemudian kita juga sisipkan di sini. Tetapi di hal pertama yang kita kembangkan seperti itu. Kemudian yang kedua, sektor unggulan utama yang kemudian menopang pendapatan masyarakat di sini adalah perikanan kelautan. Memang kita berbatasan langsung dengan perairan, sehingga sektor perikanan kelautan ini dia menjadi salah satu sektor unggulan penopang utama di Desa Olesa. Saya boleh katakan demikian karena di sektor ini memang banyak juga masyarakat yang
kemudian turun ke laut, mengais rezeki di laut. Sehingga yang sekarang kita kembangkan adalah rumponisasi atau rumpon. Kemudian ada kelompok-kelompok yang nanti di tahun-tahun berikut itu kita kembangkan. Dan arah dari semua itu nanti dia mengarah pada satu pengelolaan, yaitu ada pada Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Kemudian yang berikut soal peternakan. Peternakan di sini yang kita akan budidayakan atau kita kembangkan, kita dengan unggas ayam petelur, kemudian ayam kup atau kobe, kemudian juga dengan pengembangan budidaya penangkaran balet. Itu yang akan kita kembangkan pada tahun-tahun ke depan. Yang berikut peternakan juga ada babi, ternak babi juga kambing. Kebetulan di sini kita 99,9% itu Katolik, jadi komunitas ini menjadi salah satu komunitas unggulan di sektor peternakan yang perlu kita kembangkan. Kemudian di potensi-potensi yang lain ya soal pariwisata, kita juga di pinggir pantai. Selain di pinggir pantai, tetapi juga wisata gunung dan lain sebagainya itu kita bisa kembangkan di sini. Tetapi ini masih sebuah konsep, karena tadi kita terbentur pada kondisi di belakangan ini bahwa setelah erupsi gunung, kemudian kita diikutkan dengan badai seroja, yang sampai dengan saat ini kita Desa Olesa juga masuk dalam zona merah di bawah kaki Gunung Ile Lotolok, sehingga tidak dalam perencanaan untuk Ilape Timur secara keseluruhan di Olesa, juga perencanaan fisik itu kita tidak bisa jalan, tetapi fisik untuk menopang perekonomian itu kita bisa jalan. Sehingga ini yang kita coba tangkap. Barangkali di tahun-tahun berikut, memang tahun ini tidak ada karena masih ada COVID, sehingga kami 113 KPM dengan menelan anggaran satu tahun anggaran itu 409 juta yang kemudian kita fokuskan pada BLT. Mudah-mudahan tahun depan itu kalau COVID-nya sudah tidak ada, BLT-nya sudah tidak ada lagi, maka 400-an juta ini pasti kita alihkan pada pemberdayaan dengan kita menghidupkan kembali kelompok-kelompok yang dengan catatan bahwa kelompok-kelompok yang sudah berjalan tidak bisa kemudian pemerintah rencanakan, kita tahun ini kita rencanakan bantuan untuk kelompok-kelompok pemberdayaan. Kelompok-kelompok yang baru terbentuk itu pasti tidak dilayani. Dan konsep besar ini kemudian kita lagi-lagi kita mendorong BUMDes sebagai fokus dan lokus perekonomian di desa, sehingga semua perputaran perekonomian di desa itu kemudian kita harapkan sehingga BUMDes ini menjadi tiang penyangga atau pengendali perekonomian di desa, dengan harapan bahwa dari BUMDes kemudian dia bisa menularkan perkembangan pertumbuhan ekonomi itu kepada masyarakat. Barangkali itu sedikit gambaran yang boleh kami sampaikan pada kesempatan awal ini, Bung Proin. Kita ke Pak Joy Manuk dulu ya. Ini ada orang Pelen, ini kita coba tanya mereka dulu, karena di visi pertama itu peningkatan sumber daya manusia ini terkait dengan perempuan dan anak, yang juga sudah dikonkretkan dalam bentuk program-program Pelen yang masuk di desa-desa, dan kira-kira rekomendasinya ke depan itu apa? Bisa digambarkan. Pak Joy silakan. Ya, kalau ngomong Olesa ini, saya di 2014 sampai 2017 itu saat bergabung di Plan Indonesia, penempatan saya pertama salah satu desanya itu Desa Olesa. Saya sekarang mengurus program terkait air bersih, stunting, dan STBM. Plan Indonesia sama seperti di pemerintahan, kita mempunyai yang namanya RPJM Des semacam itu. Jadi Plan juga mempunyai perencanaan 5 tahunan, dan kita mulai dari 2023 ini sampai dengan 2027 nantinya. Fokus kita pada isu-isu yang sekarang lagi tinggi di Republik ini. Stunting, sanitasi, ya isu-isu ini yang
coba kita plan masuk untuk bekerja bersama pemerintah dalam berbagai level untuk mendukung menuntaskan soal-soal ini. Jadi kita juga dalam 5 tahun ini akan bekerja untuk menuntaskan, membantu bekerja bersama pemerintah untuk menuntaskan stunting. Untuk stunting kita kemarin itu sudah mulai dengan 4 desa. Jadi 4 desa itu kita mulai dengan penyusunan semacam peta jalan. Jadi kemarin kita dengan 4 desa, kebetulan para kepala desa baru dilantik sehingga kita membuat perencanaan atau peta jalan itu 6 tahun. Jadi pas masa jabatan para kepala desa itu, khusus di 4 desa itu. Ya, untuk stunting memang untuk pada level kebijakan itu kita harus mulai dengan itu. Jadi kerja harus dengan perencanaan, dan kemarin kita sudah dorong itu bersama dengan teman-teman dari Bapeda dan BKKBN. Kita mulai mendorong itu, dan kita upayakan ke depan itu akan banyak desa juga yang kita dukung untuk menghasilkan dokumen ini. Selain dokumen perencanaan, kita juga bantu untuk seperti apa kegiatan-kegiatan pencegahan stunting. Jadi kalau misalnya di Aulesa ini stuntingnya 0, ya itu prestasi, dan bagaimana mempertahankan prestasi itu, kita fokus di pencegahan. Di sini air sudah masuk jaringan sumur bor, ya, pipa sumur bor. Tadi saya coba cek dan agak macet, sempat macet untuk saat ini. Jadi harapan kita ya air ini menjadi salah satu kebutuhan dasar, ya. Jadi kemarin di awal-awal COVID, ternyata untuk mencegah COVID cuci tangan, dan itu harus pakai air. Yang sejak 2000 berapa ya, 2009 itu kita sudah mulai dengan STBM, ya. Salah satu pilarnya itu cuci tangan pakai sabun. Dan kemarin di COVID baru semua orang mulai teringat lagi tentang STBM itu. Jadi selain stunting juga STBM karena kalau menjadi daerah tujuan wisata atau desa tujuan wisata, sanitasi itu harus bagus. Kondisi sanitasi lingkungan juga harus memadai. Jadi kalau daerah ini pandemi nyamuk misalnya, itu orang tidak akan datang. Jadi stunting, sanitasi, ketersediaan air itu mendukung pencapaian sumber daya manusianya. Jadi kalau mau kita butuh sumber daya yang berkualitas, itu sumber daya manusia yang tidak sakit-sakitan, gitu. Jadi pencegahan stunting, penyediaan air bersih, juga isu-isu lain terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap anak, pencegahan kehamilan remaja, itu ke depan plan akan fokus itu untuk memastikan bahwa kita dalam jangka waktu 10 tahun, 20 tahun di Lembata, di Aulesa ini, kita bisa mencapai sumber daya manusia. Jadi kalau tadi Om Broin bilang, bagaimana ini kalau ke depan kita direlokasi? Kalau kita fokus fisik, ya itu kita akan tinggalkan. Tapi kalau kita fokus manusia, kemanapun kita direlokasi, sumber daya kita selalu siap. Investasinya di manusia, Bung Do, ya. Kita di plan itu fokus pada itu, mendukung pemerintah, mendukung masyarakat untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas.
tadi juga saya sempat dengar bahwa Bapak Desa juga ada semacam MOU dengan organisasi di Loleba untuk memberikan kursus bahasa Inggris untuk adik-adik kita. Dan saya pikir ini bagus. Kalau mau pariwisata ya adik-adik kita juga perlu ditunjang dengan kemampuan pengetahuannya juga. Jadi kalau mau mencapai sumber daya manusia itu tidak ada stunting, tidak ada kekerasan. Lalu anak-anak remaja kita itu fokus pada sekolah, orang tua mendukung untuk mendapat ilmu, mendapat pengetahuan. Jadi kalau 20 tahun mendatang, 30 tahun mendatang, kita berharap itu Aulesa itu dijaga dan dipimpin oleh anak-anak kita yang cerdas, sehat. Itu saja yang saya tangkap ya Bung Joy, tidak ada keraguan-keraguan sebenarnya kalau kata kuncinya investasinya di manusia. Kalau manusianya sehat, manusianya cerdas, tentu kita mau kemana saja kita bisa hidup. Saya pikir ini luar biasa. Bung Joy, terima kasih banyak atas apa yang disampaikan. Dan untuk bicara bagaimana tentang bencana, tentang hal-hal yang kita alami selama ini, termasuk keraguan-keraguan yang kita alami karena bencana erupsi dan Seroja, lalu harapan kita untuk masa depan Aulesa, entah itu nanti direlokasi atau tidak. Ini ada pakarnya sebenarnya, ada peneliti yang saya pikir malam ini akan bicara fokus tentang perubahan iklim yang menjadi isu global, dan itu juga perlu kita ketahui Bapak-Bapak sekalian agar kita punya referensi yang cukup untuk bisa menentukan langkah ke depan. Bung Peter Pulang, saya persilakan. Pertama aku apresiasi untuk kepala desa yang coba mengambil satu model baru, satu hal yang tidak sering dilakukan banyak kepala desa, dengan membuat diskusi low menepi. Ini luar biasa. Tepuk tangan diri. Apapun alasan, ketika loh ayah kakaknya itu hal biasa. Tetapi kita memulai hal yang senarai selalu. Ketika yang pertama ketika ikat nakit niku gini. Ketika tertakin. Ketika kan? Oke. Jadi waktu Iris kontak pertama, abang tidak koda lawo tanah nih. Kalau kau pun mau kemarin koda lawo keluar, tapi koda desa ini pakai ki. Tapi kemarin lawo, gue mulai dengan sebuah cerita dulu. Saya lahir di Toko Jaya yang di sebuah kampung di sebelah sini Pak Dwi. Tahun 85-86 itu satu hal yang wajib dilakukan oleh kepala desa adalah memerintahkan kepada semua masyarakat laki-laki untuk pergi wayang muda urus air ini. Itu gejala yang upulake goyang riang memang udah dari tahun 85 sampai sekarang wayang tapi berkokoi pe. Saya hala. Tak diberikan. Gitu. Bapak marga kokang berbicara. Jadi secara sekolah awal itu ramai depan. Secara teoretikal ada 4 jenis bencana di dunia ini dan 3-nya ada di Ilape. Termasuk di Ebak nanti. Pertama bencana geologis, Ile betul ini. Baiknya Bapak? Oke. Yang kedua bencana hidrometeorologis, Seroja Prengkia B. Baiknya tahu Pak? Yang ketiga bencana biologis, COVID B. Tidak baiknya tahu Pak? Master apa PB. Yang keempat extraterrestrial. Tapi nabi bintang jatuh, meteor jatuh itu tidak dapat tanah. Kalau target panas tidak mau tanah tidak apa ya Pak? Berikan target, kalau tanah bayar target lebih, kalau tanah bayar itu, bayar dong Bapak. Oke. Jadi kalau ada di 3, gitu. Lalu gue jelaskan posisi aku laut tanah lebih, sehingga tidak sering jawab bencana. Gue kurang bisa target? Bisa ya? Oke. Jadi tidak sepakat pulau kecil P hasil pecahan pulau terbesar di sekitarnya. Artinya Lembata, Solor, Alonara, Flores P pernah gabung. Sepakat lalu Tahe Gere Leturo sehingga rata terpisah. Maka naiklah dulu ke Pulau Solor, Alonara, Flores, Lembata masuk Noro Ramani sudah kecil. Karena kita semua Flores, Bali, Jawa dengan Nusa Tenggara Barat bergabung dengan Jawa. Naiklah ke Pulau Sunda. Bisa ikuti? Oke, itu pertama. Yang kedua,
Posisi lembaga itu berada di namanya Sesar Timur Kasbek dan Timur Sumba namanya. Jadi Nabi Sumba, Nabi Timur, dia ini mempengaruhi sekali posisi ini. Makanya kenapa tidak cepat gempa? Lalu Ilape itu berada pada gunung terakhir dalam kawasan Mediterranean Flores, kawasan gunung berapi lurus Nabi apa? Ilape boleh tukar ramai be. Tapi sayangnya dia berada di luar pulau utama, di Pulau Flores Mediterranean di Jawa, tapi data pulau utama, pulau itu Nabi. Tidak lebih tak pulau Bela dan Bohong. Tidak tak lembaga bisa Bapak Oke. Ada Pak. Jadi dari sekian bencana yang terjadi, ada satu bencana yang sekarang menjadi tantangan adalah apa hidrometeorologis, bencana Seroja kemarin Ilape ini ada kemarin apa lah deh. Gue Ilape lah. Ini pemain bebas karat deh. Gue lebih di dekat sare gue. Nolong dosa apa untuk kerja sama orang lain, ya, kita mau musang lagi tiap Oke, jadi kenapa bencana ini terjadi? Pertama, Aulesa ini bukan daerah yang terdampak langsung, tetapi posisi naik yang tidak diuntungkan secara geografis. Bukan mentoki. Aulesa tapi nah hama melini matan. Nah, hama main beli apa bolo. Nah, tapi posisi Aulesa ini hama mau na pekerjaan. Ketika ada bencana dia susah keluar. Ini masalahnya. Dia tidak diuntungkan secara geografis. Bisa ya? Oke, dia bukan terdampak langsung, gitu. Lalu yang berikut lagi, sekarang ini pasti mari perubahan iklim. Dalam apa? Udah tak ada tapi. Udah. Orang pe guru beda oleh tuh kan orang pe namanya pe musim hujan di Toko Jaya Ilape terjadi bulan Oktober sampai April tapi bulan 7 dia pulang kan be bagaimana tak kena pe kawan mau itu sekarang udah tahu itu apa yang terjadi ada sekian banyak hal yang mempengaruhi terjadinya perubahan iklim. Banyak orang pertama tidak percaya soal perubahan iklim. Waktu Gokoda terserah damai soal perubahan iklim namanya beri udah aku ini, tapi gue kata berapa jumlah orang terbanyak yang meninggal di Ilape, saya akan menjawab bahwa bencana Seroja yang mematikan. Setuju letak itu? Malu marah mau musaleka, warna pahit tahi lolo, tahi. Berikan letak itu. Lewatana malu marah itu hal biasa kan. Sejarah tahun 60-an, mangrove ini juga penyumbang food security atau apa kedaulatan pangan waktu itu bisa menyelamatkan. Tapi kalau wanga lo lama, tai ke gue. Peringat ya? Oke. Ini yang kita omong tadi. Kondisi menapi terjadi kenapa? Jadi tidak ada juga korban sebenarnya kalau kita mau jujur. Bahwa perubahan iklim sudah terjadi tahun 1700-an pada waktu revolusi industri waktu itu, di mana mesin uap, ketika bakar sampah, dia mempengaruhi sekali struktur awan titik. Di atas awan apa yang disebut dengan ozon be. Peras kurang awal. Gokor yang kontes dokter naik. Gokor yang fokus kontes dokter naik. Pertama, kalau bisa batasi supaya ake poai kamu ini. Kalau waktu mie poa, gas yang menghasilkan arang CO2 atau CO2 yang mempengaruhi sekali komposisi gas rumah kaca. Yang kedua, Pak Kepala Desa, catatan saya penting harus diperhatikan adalah coba kamu cek kembali Pak Diris struktur gas yang berubah akibat apa kemarin Seroja dia tidak mau nolong nah bergeser ega letaknya wangan larang tapi gak apa-apa karena wangan larang yang beda adalah kumpulan dari wangan kutulan itu bisa toh perhatikan mana toh kerjanya perengkia rala tuh larang atau itu loato rala tuh ini yang penting untuk kita lakukan. Bapak, Pak Kade. Kalau bisa, letur rotetina larang bisa dalam bentuk metuna dalam bentuk rabat taluk atau metuna dalam bentuk lain atau bisa juga dalam menanam. Batasi pembakaran tuh. Kebiasaan tidak ilapan selalu sekali kalau musim hujan mulai leka puah lebih yang mempengaruhi sekali. Perhatikan jalur gas Pak Deris. Lalu kalau bisa di jalur gas akhir puah Bapak.
Titik kona mana lebih beda serikala mana lebih ay mau kona lebih kona apa main kau main. Tapi jumlah tadi kemati berikan itu orang tuh ibu apa? Berikan tak nabi. Iya kok mama. Pakai tidak mari agak ini mungkin. Agak tahu apa barang-barang terlarang. Tidak turun lebih do miwa apa pohon. Orang anggap biasa. Bahkan apa-apa do terika maka kita tahu tahu dia mulai tukung tapo be. Oke, itu adalah pada saya perhatikan lama konservasi. Ramai konservasi pe agak kode yang pikir beda-beda. Kalau orang bisa tulah aku tak orang tulah aku lebih. Sekarang lebih banyak pupuk loh ya kan sekarang mau Papen jelaskan. Lebih Papen jelaskan boleh. Jadi aku sekarang kalau tanam aja tiga tulah aku lokar kayak. Betul tak kayak. Pupuk loh ya kayak pe. Sila pupuk aku tulah rok aku kayak. Supaya kalau bisa, yang kedua tadi gua kata, tadi berterima kasih untuk Pak Broin, Pak Hos tadi bilang apa faktor apa sektor pendukungnya? Tahi. Gua letak kalau bisa metoraka, rompong itu juga sekarang masih pro kontra Pak. Hati-hati ya, Pak Dirse, karena itu rompong saksi itu rompong itu alat bantu penangkapan, rompong dalam gas itu alat bantu penangkapan. Kalau bisa digunakan di luar jalur Bapak, supaya kalau metula misalnya metula rompong di bawah. Tak orang tapi betul murokin bisa letakkan. Gue letak nih, misal begini, kita lihat murok itu tuh bukan mobil lagi malah bapak. Supaya ikan pe, tetap tak bohong malah. Kalau mau tulah apa ini rompol lah untung tapi ikan berpihara tak orang hama ini. Penting letakkan. Kalau mau tulah rompong yang berikut rompong ada tulah poligon ada. Jadi kalau mau tulah lurus mana biar supaya lebih ikan kalau keluar masuk dan keluar masuk bisa memakai pasang segitiga begini. Itu berarti ikan yang sudah masuk dia keluar tahan juga di rompong. Berarti rompong dipasang sejajar. Kalau bisa mau pikirkan lebih kurang orang tua dalam tanah. Kalau memang tulah rompong ayangan misalnya maka tak sekitar lebih tulah muroki, letroki. Kau yakin sekali utara lebih orang murok kayak hanya hobi kan? Berikan tak orang tua. Jadi kalau misalnya metoraka, membawa ikan pe naik di tewan wala. Kalau layak berarti ya kayak tewan kita. Berikan tak kecil itu kamu sapu semua nih. Kamu tidak akan era naik mulai. Jadi kurang lebih kau beri gambaran pada akhir poa eka muri batas dipakai pupuk juga pakai pupuk organik muri pakai pupuk organik akhir pupuk kimia ya baik. Kemudian karena kondisi tidak diuntungkan maka tidak selalu siaga tuh. Bapak, nanti berikut lagi air. Di kawasan yang dibor hati juga nih. Apakah dibor itu soil water atau water yang water namanya? Kalau soil water pe, wai yang lodo barometer peluang pe tidak gutirau. Nanti turun water lo hobi nggak tuh? Wai pe. Tapi kalau istilahnya water underground. Nah, lo sampai tentukan tapi datang bus kapiler kita titik gue dari lamu. Mata orang dari bulu malah. Pera bor ayah nggak turun hobi nggak tahu mbak, bapak. Karena wajib sedang pelayan lodo, begitu.